Jadi Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara mengenai salah satu isu lingkungan yang semakin mendesak untuk kita tangani bersama, yaitu masalah sampah. Sampah bukanlah isu baru, namun setiap hari semakin menumpuk dan membebani lingkungan kita. Di Indonesia saja, setiap tahunnya kita menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah. Angka ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan juga aktivitas ekonomi. Namun, masalahnya bukan hanya seberapa banyak sampah yang kita hasilkan, tetapi juga bagaimana kita mengelolanya. Sebagian besar sampah yang kita buang berakhir di tempat pembuangan akhir, atau bahkan lebih buruk lagi, di sungai dan juga laut. Tahukah kita bahwa Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di lautan? Diperkirakan lebih dari 1,29 juta ton plastik berakhir di lautan kita setiap tahun. Bayangkan dampaknya tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah plastik memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Selama waktu itu, mikroplastik yang terbentuk bisa mencemari air, tanah, dan juga makanan yang kita konsumsi. Banyak biota laut seperti penyu, ikan, dan burung laut mati karena menelan sampah plastik yang mereka kira adalah makanan. Ini adalah bencana lingkungan yang kita ciptakan, dan kita perlu mengambil langkah nyata untuk menghentikannya. Namun, ini bukan hanya tentang sampah plastik. Sampah organik juga menimbulkan masalah besar. Sampah makanan yang seharusnya bisa diolah menjadi kompos justru membusuk di tempat pembuangan akhir dan menghasilkan gas metana. Gas ini berkontribusi pada pemanasan global yang memperparah krisis iklim yang saat ini kita hadapi. Dengan kata lain, setiap kali kita membuang makanan, kita juga sedang memperparah kondisi bumi kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Langkah pertama, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kesadaran akan pentingnya reduce, reuse, dan juga recycle atau 3R sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulai dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan botol air. Gunakanlah alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti tas belanja kain, botol minum yang bisa diisi ulang, dan alat makan dari bahan yang bisa dipakai ulang. Langkah kedua, kita bisa memisahkan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya. Pisahkanlah sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa kita olah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai bisa kita daur ulang. Di beberapa daerah sudah ada bank sampah yang siap menerima plastik, kertas, dan juga logam untuk didaur ulang. Ini adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Langkah yang ketiga, kita harus mendorong pemerintah dan industri untuk lebih serius dalam menangani isu sampah. Pemerintah harus kuat regulasi tentang pengelolaan sampah dan memastikan bahwa setiap kota dan desa memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik.
Industri juga perlu berperan dengan mengurangi penggunaan kemasan plastik berlebihan dan menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Hadirin yang saya hormati, isu sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap orang dari berbagai kalangan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa menunggu sampai alam semakin rusak karena perilaku kita. Sekaranglah saatnya untuk bertindak dengan langkah-langkah kecil namun konsisten. Kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat, baik untuk kita, anak cucu kita, maupun seluruh makhluk hidup di bumi ini. Mari kita sama-sama menjaga bumi kita, karena satu bumi ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.